Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dwi Astuti, NIM R02177097, mahasiswi program studi Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas komprehensif 2020. Penyakit akibat kerja atau yang disebut juga PAK merupakan suatu penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja atau rutinitas pekerjaan. Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya pekerjaan itu sendiri, proses kerja, alat kerja yang dipakai, lingkungan kerja, dan bahan yang digunakan untuk bekerja. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan diagnosis klinis. Dalam penentuan diagnosis klinis, dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, anamnesis, terdiri dari keluhan utama, yaitu pekerja mengalami mati rasa pada jari-jari tangan kanannya. Yang kedua, perjalanan penyakit sudah berlangsung selama 5 tahun. Lalu riwayat dari keluarga, tidak ada keluarga yang mengalami keluhan sama, tetapi ibu pekerja menderita penyakit diabetes selama 3 tahun ini. Yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk, dan auskultasi atau mendengar melalui stetoskop. Lalu langkah yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium, cek urin, cek darah, dan cek feses. Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu menentukan pajanan. Pajanan di sini merupakan faktor risiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Pada kasus ini, pekerja bekerja di industri sepatu sebagai pengelem sol sepatu yang bekerja selama 8 jam kerja per hari, dan pekerjaan ini sudah ditekuninya selama 10 tahun. Pada saat bekerja, kadang ia memakai kuas, namun sesekali menggunakan tangannya untuk meratakan lem sepatu tersebut. Nah, diketahui dari uraian tersebut, pekerja terpapar faktor bahaya kimia, yaitu benzen yang terkandung dalam lem. Langkah yang ketiga, yaitu menentukan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. Nah, pekerja terpapar benzen saat melakukan proses pekerjaannya, ia memiliki keluhan mati rasa pada jari-jari tangan kanannya, sehingga ia terkadang mengalami kesulitan untuk mengancingkan bajunya. Langkah keempat yaitu menentukan jumlah pajanan yang dialami. Penentuan jumlah pajanan dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu lama jam kerja selama 8 jam kerja per hari, masa kerja selama 10 tahun. Nah, pekerja selama bekerja tidak menggunakan APD berupa sarung tangan atau masker, dan berdasarkan informasi, hasil pengukuran benzen di industri yaitu sebesar 1 ppm, sedangkan nilai ambang batas benzen di industri hanya 0,5 ppm. Hal tersebut berdasar PMK nomor 70 tahun 2016. Langkah kelima yang harus dilakukan yaitu menentukan peranan faktor individu. Peranan individu yang dimaksud adalah faktor yang memperparah penyakit akibat kerja yang berasal dari faktor genetik atau karena si pekerja tidak mau menggunakan alat pelindung diri. Diketahui dari kasus ini, pekerja tidak menggunakan sarung tangan atau masker saat bekerja, dan dari keluarga tidak ada riwayat keluarga yang mempunyai keluhan penyakit sama. Namun, ibu pekerja menderita penyakit diabetes selama 3 tahun ini. Langkah keenam yang harus dilakukan yaitu menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Faktor lain yang dimaksud yaitu pajanan selain di tempat kerja, misalnya pajanan di rumah. Diketahui pada kasus ini, pekerja industri sepatu setelah selesai melakukan pekerjaannya hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu menentukan diagnosis PAK atau bukan PAK. Berdasarkan tahapan yang sudah dilakukan, terdapat faktor pekerjaan yang menyebabkan terjadinya penyakit, maka hal tersebut termasuk ke dalam PAK.